Halo, shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Miss Juni harap anak-anak semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, sebelum belajar, anak-anak harus berdoa masing-masing ya. Hari ini hari Rabu tanggal 20 Januari 2021. Kita akan mulai pembelajaran dari tema 5 subtema 1 pembelajaran 6 ya. Melanjutkan pembelajaran kita yang terakhir itu pembelajaran 5. Hari ini kita masuk dalam pembelajaran 6. Nah, hari ini kita akan belajar dari 3 muatan. Yang pertama, kita akan belajar PPKN, yaitu memberikan contoh kegiatan bersatu dalam keberagaman. Dan yang kedua, pembelajaran MTK ya, menyajikan bilangan pecahan. Yang ketiga, pembelajaran bahasa Indonesia, mengidentifikasi kosakata yang berhubungan dengan cuaca ya. Miss Juni harap semua anak-anak di rumah bisa memperhatikan pembelajaran ini sebagai tambahan penjelasan dari buku paket ya. Baik, hari Sabtu yang cerah, Siti dan kawan-kawan melangkah dengan gembira ya. Mereka siap untuk merayakan festival makanan tradisional ya. Lani memakai pakaian adat Bali, Udin dengan pakaian Betawi, Edo tampak gagah dengan pakaian Maluku. Festival makin semarak. Para peserta memakai pakaian daerah. Orang tua dan guru sudah mulai berdatangan. Lani bertugas menyambut para undangan. Lani selalu tersenyum ramah. Nah, di sebelah kanan terdapat gambar ya, anak-anak bisa perhatikan. Ada berbagai macam pakaian adat ya yang dipakai oleh orang-orang yang ada di gambar. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana kegiatan bersatu yang ada di antara orang-orang yang ada di gambar itu ya. Ini salah satu kegiatan bersatu dalam keberagaman ya. Dari pakaian adat, dari kegiatannya, kemudian dari sikapnya. Seperti Lani selalu tersenyum ramah ya. Penyambutannya juga baik. Itu adalah salah satu sikap bersatu dalam keberagaman. Oke. Selanjutnya kita belajar MTK. Siti membawa makanan brem dari Jawa ya. Nah, ini adalah makanan dari Jawa. Pasangkan gambar makanan brem ini dengan pecahan biasa yang bersesuaian dengan memberi tanda panah, yaitu dengan tarik garis ya. Nah, di sini anak-anak bisa perhatikan. Nah, potongan brem ini yang satu warnanya agak kuning ya, dan yang satu warnanya itu agak coklat ya. Nah, yang pertama di sini dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, berarti ini adalah bisa ditulis dengan nilai pecahan 2. Yang coklat itu ada 2 potong dan jumlah potongan ada 3 ya. Berarti 2/3. Tarik garis ya, berarti berada di titik C ya. Kemudian yang B, nah, 1 potong brem ini dipotong menjadi 5 bagian yang sama besar ya. Jadi dapat dilihat dari warna yang coklat itu 3 potong ya. 3 potong dari jumlah semuanya adalah 5. Dapat ditulis
dengan 3/5. Nah, tarik garis ke titik D ya, 3/5. Kemudian yang C, anak-anak bisa lihat terdiri dari berapa potong ya? Dari satu bagian besar dipotong atau dibagi menjadi 6 bagian ya, atau 6 potong. Nah, di bagian yang berwarna coklat itu ada 2 bagian, berarti dapat ditulis dengan 2/6. Tarik garis ke titik B, 2/6 ya. Selanjutnya di D, nah, satu potongan brem yang utuh dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar ya. Kalau dilihat dari warna coklat ya, yang agak gelap ini terdiri dari 4 bagian atau 4 potong dari jumlah seluruhnya adalah 6. Dapat ditulis dengan 4/6 ya. Jelas ya? Oke. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ada contoh dari stan Betawi tersisa dodol ya. Dodolnya berbentuk bulat dan lonjong. Mari kita mewarnai dodol Betawi. Warnai berdasarkan lambang bilangan pecahan yang diketahui ya. Yang pertama A. Ini nilai pecahan 2/4. Kita akan mewarnai, berarti dari bagian 1 utuh dibagi menjadi 4 bagian. Kita akan membuat 2/4, berarti diwarnai dengan 2 potong atau 2 bagian ya. Anak-anak bisa lihat yang ada di gambar. Kemudian B. Di B ini anak-anak bisa lihat satu bagian yang utuh dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar atau 5 potong. Nah, ini akan kita sesuaikan dengan nilai pecahan yang sudah ditulis 3/5. Berarti mewarnai dengan jumlah 3 ya. Nah, 3 bagian kita akan warnai, dan yang 2 bagian adalah warna putih. Jadi ini bisa nilainya adalah 3/5 ya. Yang C, mewarnai dari nilai pecahan 4/10, berarti 4 bagian atau 4 potong akan diwarnai ya. Terserah mau pilih yang mana, kita bisa buat ya. Kemudian D, 1/4 ya. Dari satu bagian yang utuh dibagi menjadi 4 bagian. Nah, kita mau mewarnai satu bagian ya, seperti yang ada di gambar ya. Oke. Selanjutnya kita belajar bahasa Indonesia, mengidentifikasi kosakata yang berhubungan dengan cuaca ya. Nah, kata apa saja yang terdapat atau yang berhubungan dengan cuaca? Yang pertama adalah kata hujan ya. Kita seringkali merasakan atau melihat hujan ya. Nah, mau pagi, siang, sore. Nah, seperti yang ada di gambar. Nah, ada gambar hujan dan kemudian ada kilat ya. Nah, apa sih arti hujan itu? Nah, pengertian dari hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan ya. Ini adalah pengertian hujan. Titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Selanjutnya kata kilat ya. Ada gambarnya, perhatikan. Nah, biasanya suara kilat itu seperti ini, jeder gitu ya. Nah, kilat adalah cahaya yang berkelebat dengan cepat di langit atau petir dan sebagainya ya. Jadi kilat ini selalu bersamaan dengan petir. Nah, ini adalah pengertian dari kilat ya.
Selanjutnya kata matahari ya. Semua pernah lihat matahari ya. Nah, setiap hari, setiap pagi kita lihat matahari ya, kecuali malam. Oke. Nah, ada gambarnya, anak-anak bisa lihat. Nah, pengertian dari matahari adalah benda angkasa, titik pusat tata surya, berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari ya. Jadi matahari itu akan terlihat atau nampak ketika ini cuaca cerah ya. Kalau cuaca hujan, matahari akan tertutup ya, kita tidak bisa lihat atau tidak ada ya. Oke, kata mendung. Nah, di sini ada gambar, anak-anak bisa lihat. Nah, biasanya kalau cuaca mendung, awan akan gelap ya, dan langit ditutupi dengan awan tebal, awan gelap ya. Pengertian dari mendung adalah awan yang mengandung hujan ya. Ada juga awan, cuaca berawan, tapi bukan hujan, beda ya. Tapi awan yang dimaksud di sini adalah awan gelap atau mendung. Oke. Selanjutnya kata petir, sama seperti yang sudah Miss Juni tadi sebutkan. Biasanya bunyinya sangat kuat dan kita bisa saja kaget dengan suara petir ini. Nah, apa sih pengertian dari petir? Petir adalah kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan listrik positif dan negatif. Nah, karena itu ketika hujan petir, hati-hati, jangan sembarangan bermain arus ya, pegang listrik, nggak boleh ya, bisa kesetrum. Oke. Nah, sampai di sini pembelajaran tema 6 cukup sekian, dan selanjutnya anak-anak bisa pelajari dari buku paket. Kemudian di sini terdapat glosarium dan rangkuman di halaman 50 ya. Nah, anak-anak bisa kerjakan atau tulis di buku tulis ya. Arti dari aroma, arak, curah hujan, deras, durasi, ekstrim, guruh, dan masih banyak yang lain ya. Ini kamu tuliskan di buku tulis dan dibaca ya. Kemudian ada rangkuman. Di rangkuman ini terdapat beberapa pengertian. Mulai dari kita masuk dalam pembelajaran 1, terdapat materi-materi yang sudah dirangkum. Nah, rangkuman ini ditulis juga di buku tulis ya. Oke. Selanjutnya untuk soal yang ada di halaman 52 sampai halaman 58 anak-anak bisa kerjakan. Oke. Terima kasih buat pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat anak-anak. Rajin-rajin untuk belajar, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.